Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang pengendalian mutu praktik angkutan publik. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama itu Desi Juliantri Dagae, kemudian Muhammad Sofian Hadi, Nabila Fajri Utami, dan Wisnu Wardana. Yang pertama adalah unsur-unsur sistem pengendalian mutu. Nah, di sini terdapat 6 poin. Yang pertama itu tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu, ketentuan etika profesi yang berlaku. Yang ketiga, penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu. Keempat, sumber daya manusia. Yang kelima, pelaksanaan perikatan. Dan yang keenam, pemantauan. Nah, yang pertama, tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu. Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mendukung budaya internal yang mengakui pentingnya mutu dalam melaksanakan suatu perikatan. Lalu, setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang mengharuskan pihak yang menerima tanggung jawab operasional atas sistem pengendalian mutu dari pimpinan KAP yang memiliki pengalaman dan kemampuan yang cukup. Lalu, ketentuan etika profesi yang berlaku. Nah, di sini terdapat faktor independensi. Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa KAP tersebut dan personilnya, apabila relevan, kepada pihak lain diwajibkan untuk mematuhi ketentuan independensi. Kemudian, setiap rekan perikatan harus memberikan informasi yang relevan kepada KAP mengenai perikatannya, termasuk lingkup perikatan, untuk memungkinkan KAP mengevaluasi dampak perikatan tersebut. Lalu, setiap personil KAP harus segera memberitahukan kepada KAP mengenai kondisi yang dapat menciptakan ancaman terhadap independensi, sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan. Lalu, informasi yang relevan harus dikumpulkan dan dikomunikasikan kepada personil KAP. Selanjutnya, penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu. KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur dalam penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai apabila, yang pertama, KAP memiliki kompetensi untuk melaksanakan perikatan dan memiliki kemampuan, termasuk waktu dan sumber daya. Kedua, KAP dapat mematuhi ketentuan etika profesi yang berlaku. Lalu yang ketiga, KAP telah mempertimbangkan integritas klien. Kemudian sumber daya manusia. KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa KAP memiliki jumlah personil yang cukup dengan kompetensi, kemampuan, dan juga komitmen terhadap prinsip etika profesi. Nah, hal ini bertujuan untuk melaksanakan perikatan sesuai dengan standar profesi, hukum, dan juga peraturan yang berlaku. Lalu memungkinkan KAP atau rekan perikatan menerbitkan laporan yang sesuai dengan kondisinya. Selanjutnya, penugasan tim perikatan. KAP harus melimpahkan tanggung jawab atas setiap perikatan kepada seorang rekan perikatan dan harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang mengatur. Yang pertama, identitas dan peran dari rekan perikatan dikomunikasikan kepada anggota manajemen klien dan pihak lain yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, rekan perikatan memiliki kompetensi, kemampuan, dan juga wewenang untuk melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, tanggung jawab sebagai rekan perikatan ditetapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada rekan perikatan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan perikatan. Poin pertama itu, setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa perikatan dilaksanakan sesuai dengan standar profesi, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku, sehingga KAP atau rekan perikatan dapat menerbitkan laporan yang sesuai dengan kondisinya. Yang kedua, kebijakan dan prosedur tanggung jawab penelaah ditetapkan dengan dasar bahwa pekerjaan anggota tim perikatan yang kurang berpengalaman dapat ditelaah oleh anggota yang lebih berpengalaman.
Selanjutnya, itu ada poin konsultasi. Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa yang pertama itu konsultasi yang tepat telah dilakukan untuk hal-hal yang rumit dan kontroversial. Yang kedua, tersedianya sumber daya yang cukup untuk memungkinkan terlaksananya konsultasi yang tepat. Yang ketiga, sifat, lingkup, dan kesimpulan yang dihasilkan dari konsultasi tersebut didokumentasikan oleh personil yang meminta konsultasi maupun personil yang dimintai konsultasi. Dan yang keempat, diterapkannya kesimpulan yang dihasilkan dari konsultasi tersebut. Next. Kemudian ada penelaah pengendalian mutu perikatan. Untuk perikatan tertentu, setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang disediakan dan prosedur yang menyediakan suatu evaluasi yang objektif atas pertimbangan signifikan yang dibuat oleh tim perikatan. Kebijakan dan prosedur tersebut meliputi yang pertama, keharusan suatu penelaah pengendalian mutu perikatan untuk semua pekerjaan auditor laporan keuangan emiten. Yang kedua, menetapkan kriteria di mana audit atau review laporan keuangan historis lainnya harus dievaluasi untuk menentukan perlu tidaknya pelaksanaan pengendalian mutu perikatan. Berikutnya, kriteria atas kelayakan penelaah pengendalian mutu perikatan. Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur untuk memilih penelaah pengendalian mutu perikatan dan menetapkan kelayakan yang mencakup yang pertama, kualifikasi teknis yang dibutuhkan untuk melaksanakan pengendalian mutu, termasuk pengalaman dan wewenang. Yang kedua, sejauh mana seorang penelaah pengendalian mutu dapat dimintai konsultasi tanpa mempengaruhi objektivitasnya. Next. Dokumentasi penelaah pengendalian mutu perikatan. Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur pendokumentasian penelaah pengendalian mutu perikatan yang mencakup dokumentasi bahwa yang pertama, prosedur yang dipersyaratkan dalam kebijakan penelaah pengendalian mutu KAP telah dilaksanakan. Yang kedua, penelaahan pengendalian mutu perikatan telah selesai dilaksanakan pada tanggal atau sebelum tanggal laporan. Yang ketiga, penelaah tidak mengetahui adanya hal-hal yang belum terselesaikan. Misalnya, kesimpulan yang disajikan pada laporan keuangan dan tidak sesuai dengan kondisi. Next. Perbedaan pendapat. Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur dalam menghadapi dan menyelesaikan perbedaan pendapat ketika yang pertama dalam tim perikatan, yang kedua antara tim perikatan dengan pihak yang memberikan konsultasi, dan yang ketiga jika relevan antara rekan perikatan dengan penelaah pengendalian mutu perikatan. Next, dokumentasi perikatan. Nah, di sini ada tiga step. Yang pertama itu penyelesaian pengarsipan kertas kerja final dan perikatan. Kemudian ada kerahasiaan, keamanan penyimpanan, integritas, keteraksesan, dan kepemerolehan kembali dokumentasi perikatan. Dan yang ketiga itu ada pemeliharaan dan penyimpanan dokumen perikatan. Lanjut ke pemantauan. Nah, pemantauan ini bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan sistem pengendalian mutu sudah relevan dan memadai, serta berjalan dengan efektif.
Untuk proses pemantauannya ada 3. Yang pertama, yaitu mencakup pertimbangan dan evaluasi yang berkesinambungan atas sistem pengendalian mutu KAP, termasuk inspeksi yang dilakukan secara berkala atas sekurang-kurangnya satu perikatan yang telah selesai untuk setiap rekan perikatan. Yang kedua, memberikan tanggung jawab atas proses pemantauan hanya kepada rekan atau individu lain dalam KAP atau di luar KAP yang memiliki pengalaman dan wewenang yang cukup dan tepat. Dan yang terakhir, mensyaratkan tidak boleh terlibatnya mereka yang melaksanakan perikatan atau menelaah pengendalian mutu perikatan dalam inspeksi tersebut. Lanjut, untuk mengevaluasi dampak dari defisiensi yang ditemukan dan menentukan apakah defisiensi tersebut merupakan salah satu dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, situasi yang belum tentu mengindikasikan bahwa sistem pengendalian mutu KAP tidak memadai, atau defisiensi yang sistemis atau berulang, atau defisiensi signifikan lainnya yang segera memerlukan tindakan perbaikan. Sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, KAP harus mengomunikasikan hasil pemantauan sistem pengendalian mutunya kepada rekan perikatan dan individu lainnya dalam KAP, termasuk rekan pimpinan. Untuk keluhan dan dugaan, menetapkan kebijakan dan prosedur untuk memberikan keyakinan memadai bahwa KAP telah menangani 1. Keluhan dan dugaan mengenai kegagalan KAP dalam mematuhi standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, yaitu dugaan atas ketidakpatuhan terhadap sistem pengendalian mutu KAP. Untuk dokumentasi, KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang mengharuskan. Pertama, dokumentasi yang tepat sebagai bukti telah dilaksanakan setiap aspek yang disyaratkan dalam sistem pengendalian mutu. Yang kedua, penyimpanan dokumen selama suatu periode tertentu sesuai dengan standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi atas keluhan dan dugaan serta respon yang terkait. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai SA atau Standar Audit 220 mengenai pengendalian mutu untuk audit atas laporan keuangan. Dalam standar audit ini, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan SPM 1 yang sebelumnya telah dibahas. Hanya saja, ruang lingkup standar audit ini mengatur tanggung jawab auditor dalam memperhatikan prosedur pengendalian mutu untuk audit atas laporan keuangan. Dalam sistem pengendalian mutu, tanggung jawab pengendalian ini diberikan kepada dua pihak, yaitu yang pertama bagi KAP dan yang kedua adalah bagi tim perikatan. Bagi KAP, tanggung jawabnya yaitu untuk menetapkan dan memelihara sistem kebijakan dan prosedur pengendalian mutu. Sedangkan tim perikatan bertanggung jawab untuk menerapkan proses pengendalian mutu yang dapat diterapkan terhadap perikatan audit. Dalam penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan audit, rekan perikatan harus dapat diyakinkan bahwa prosedur yang tepat atas penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan audit telah diikuti, dan harus menentukan bahwa kesimpulan yang ditarik dalam hal ini sudah tepat. Dalam penugasan tim perikatan, partner perikatan harus dapat diyakinkan bahwa tim perikatan dan setiap pakar auditor yang bukan merupakan bagian dari tim perikatan secara kolektif memiliki kompetensi dan kemampuan yang sesuai untuk yang pertama, melaksanakan perikatan audit sesuai dengan standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dan yang kedua, memungkinkan diterbitkannya laporan auditor yang sesuai dengan kondisinya. Dalam hal pelaksanaan perikatan, ada beberapa poin penting yang ditekankan. Teman-teman bisa membaca secara lebih detail pada SA 220, tetapi in short saya akan memberikan penjelasan. Yang pertama, yaitu mengenai arah, supervisi, dan pelaksanaan. Di sini, rekan perikatan bertanggung jawab atas arah, supervisi, dan pelaksanaan perikatan audit sesuai dengan standar profesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang kedua, dalam hal penelaahan, pada atau sebelum tanggal laporan audit,
rekan perikatan harus mendapatkan keyakinan bahwa bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh untuk mendukung kesimpulan yang ditarik. Yang ketiga, dalam hal konsultasi, rekan perikatan harus mendapatkan keyakinan bahwa anggota tim perikatan telah melakukan konsultasi dengan baik selama pelaksanaan perikatan, baik konsultasi di antara anggota tim perikatan itu sendiri ataupun antara tim perikatan dengan pihak lain di dalam KAP maupun di luar KAP. Yang keempat, mengenai penelaahan pengendalian mutu perikatan. Dalam hal ini, rekan perikatan memiliki kewajiban untuk berdiskusi dengan penelaah pengendalian mutu perikatan tentang hal-hal yang signifikan yang muncul selama perikatan audit. Dan juga rekan perikatan tidak boleh memberi tanggal laporan audit sampai penelaahan ini selesai dilakukan. Sistem pengendalian mutu yang efektif mencakup proses pemantauan yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi KAP bahwa kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan sistem pengendalian mutu adalah relevan, memadai, dan beroperasi secara efektif. Dalam dokumentasi audit, auditor harus memasukkan hal-hal yang meliputi yang pertama, isu yang diidentifikasi yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap ketentuan etika yang relevan dan bagaimana isu tersebut diselesaikan. Lalu yang kedua, kesimpulan tentang kepatuhan terhadap ketentuan independensi yang berlaku bagi perikatan audit. Yang ketiga, kesimpulan yang ditarik tentang penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan audit. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, sifat dan ruang lingkup serta kesimpulan yang ditarik dari konsultasi yang dilakukan selama pelaksanaan perikatan audit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Selamat siang.